Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Alifta Lutfia Zahra, SEMPD selaku dosen pengampu teori ekonomi makro dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Alifia Septianingrum akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah. Sebelum lanjut ke materi, adapun makalah ini mengacu pada materi 14 dengan judul Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Langsung saja, yaitu yang pertama ada pokok bahasan. Di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah di Jawa Tengah. Yang kedua yaitu ada strategi pemerintah Jawa Tengah. Yang ketiga ada pembangunan gedung dan sarpras di Jawa Tengah. Langsung saja yang pertama yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik atau BPS di Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan 2023 tumbuh sekitar 4,92% secara YoY atau year on year. Pertumbuhan itu lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan pada 2023 yang tercatat 5,24% dan triwulan 2022 yang mencapai 5,27%. Tetapi menurut Dadang, BPS menilai kinerja ekonomi Jawa Tengah berjalan sangat baik pada 2023. Hal itu mengindikasikan aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat dunia usaha didukung peran pemerintah dalam memberikan stimulus lewat belanja pemerintah. Berjalan sangat optimal di daerah ketidakpastian ekonomi global. Dikatakan masifnya pembangunan gedung maupun infrastruktur di Jawa Tengah seperti jalan tol dan pembangunan di kawasan industri menyebabkan lapangan usaha konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,51%. Yang kedua yaitu ada strategi dari pemerintah Jawa Tengah, yaitu berbagai program dan strategi dilakukan pemerintah provinsi di Jawa Tengah guna mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. 3 program prioritas yang digadang-gadang Jateng menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, yakni yang pertama pengembangan kawasan industri Kendal atau KJK, yang kedua kawasan industri Brebes, dan ketiga yaitu pengelolaan sektor pariwisata. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono KS pada dialog interaktif. Dan yang ketiga yaitu ada pembangunan gedung dan sarana prasarana di Jawa Tengah. Pembangunan gedung dan sarana prasarana umum di Jawa Tengah memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi keefektifan di seluruh wilayah. Berbagai proyek penggunaan infrastruktur dan fasilitas umum telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah untuk memajukan berbagai sektor. Adapun beberapa aspek penunjangnya yaitu yang pertama ada infrastruktur transportasi, infrastruktur air dan laut, pembangunan gedung pendidikan dan kesehatan, fasilitas olahraga dan rekreasi. Yang selanjutnya yaitu infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, dan perumahan dan infrastruktur sosial. Dan selanjutnya yaitu ada pembangunan infrastruktur lingkungan, dan yang terakhir ada pengembangan destinasi pariwisata. Dan adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu pembahasan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah dengan fokus pada target penurunan kemiskinan hingga 7,48% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% pada tahun 2023. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan 2023 tumbuh 4,92% secara year on year atau YoY, sementara terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13%. Pada Agustus 2023, jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah meningkat menjadi 21,07 juta orang dengan tingkat
partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 71,72%. Pemerintah Jawa Tengah memiliki strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri, pariwisata, infrastruktur, serta pembangunan gedung dan sarpras. Baik, itu tadi merupakan presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik maupun saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.